Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa usalli wa usallimu ala al-mursali bi risalatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyarul jamaah yang Allah muliakan, kita lanjut pembacaan dari kitab yang kita pegang. Kita masuk di halaman 55. Kita masih dalam bab atau dalam kitab tentang adab terhadap ilmu, dan hari ini insyaallah kita masuk sub tema tentang sebab-sebab kegagalan di dalam menuntut ilmu. Sebab-sebab kegagalan di dalam menuntut ilmu. Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu yang dituntut itu ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang sukses, ada yang tidak sampai pada tujuan. Maka ilmu adalah salah satu sesuatu yang dituntut dan sangat mulia untuk dituntut. Tidak pantas seorang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, apalah lagi usianya masih muda, dan terlebih lagi usianya sudahlah usia yang tidak muda lagi. Masing-masing usia adalah usia yang sangat pantas untuk menyemangati dirinya dalam menuntut ilmu. Tetapi beliau katakan di sini, ketahuilah atau perlu diketahui bahwa ilmu tersebut memiliki awalnya. Ilmu tersebut memiliki awalan yang mengantarkan kepada akhir. Ada permulaan, ada endingnya. Ilmu memiliki awalan dan memiliki akhir. Awalan inilah yang akan mengantarkannya kepada akhir. Ilmu juga memiliki pintu masuknya yang akan membawa orang yang menuntutnya kepada hakikatnya. Setelah kita ketahui bahwa ilmu punya awal dan ilmu punya pintu masuk, maka apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah seorang mencari ilmu, seorang penuntut ilmu, memulai dari awal hingga sampai ke akhir. Memulai dari pintu yang dia masuk darinya sampai kepada hakikat dari ilmu itu. Jadi beliau ingin sampaikan di sini jamaah bahwa seorang ketika ingin sukses dalam usaha dia menuntut ilmu, dia tidak boleh langsung mengambil poin tengah, tidak langsung mengambil poin ujung, tetapi mulailah dengan dasarnya. Kalau itu adalah anak tangga, mulai dari anak tangga yang pertama. Jangan dimulai dari yang kelima, kemudian kau berharap sampai ke atas, tidak mungkin. Kemudian tidak mungkin kau bisa sampai ke dinding akhir dari ilmu ketika kau tidak masuk dari pintu ilmu. Maka seorang pencari ilmu, seorang penuntut ilmu mulai dari awal, kemudian mulailah dari pintu masuknya, jangan dari jendelanya, tapi dari pintu masuknya, sehingga dia sukses dalam menuntut ilmu. Hendaknya seorang pencari ilmu tidak memulai dari akhir. Di sana ada orang-orang menuntut ilmu, dia lihat, oh kayaknya kalau sukses di bagian ini keren nih, kalau sukses di bagian ini bagus nih. Akhirnya dia langsung mengambil bab itu, sementara bab dasar dia tidak tahu. Maka sebelum itu, dia harus belajar dari awal. Sebelumnya dia harus didahului dari awal. Jangan langsung belajar dari hakikat sebelum masuk dalam pintunya. Jika dia tetap melakukan hal itu, kalau dia melanggar ini, dia nggak mulai dari awal, dia tidak masuk dari pintu. Jika dia tidak melakukan hal itu, maka dia tidak akan sampai pada akhir ilmu dan tidak sampai pada hakikat ilmu. Karena bangunan tanpa pondasi tak mungkin bisa dibangun. Buah tanpa disiram tidak mungkin bisa dipetik. Artinya buah tanpa ditanam tidak mungkin bisa dipetik. Disinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat buah yang begitu manis, bunga yang begitu indah mekarnya, ketahuilah bahwa itu dimulai dengan benih. Tidak, bunga itu ada indahnya tidak langsung ditanam dalam bentuk bunga. Buah yang matang beraroma tersebut tidak langsung dengan bentuk buahnya, tetapi ditanam dengan apa? Benihnya. Rumah yang berdiri tegak, bangunan yang menjulang tinggi, itu dibangun dengan didirikan di atas pondasi. Tidak dibangun langsung tiangnya kemudian tinggi.
Kita hanya melihat indahnya. Assalamualaikum. Ketika kita melihat indahnya, ketahuilah bahwa yang menopang keindahan itu adalah asasnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sebab-sebab yang mana pelajar itu langsung belajar akhir ilmu. Dia melihat, oh ini kayaknya bagus nih, gimana ya saya agar bisa di poin tertinggi seperti fulan atau fulana. Dia langsung lihat akhirnya sebelum mempelajari dari awalnya, langsung hakikatnya sebelum memulai dari pintunya, maka itu akan menjadikan dia gagal dalam menuntut ilmu. Maka di sini beliau sebutkan beberapa sebab kegagalan dalam menuntut ilmu dan beberapa sebab yang rusak, yang ini adalah motif lemahnya seorang itu bisa meraih kesuksesan dalam ilmu. Sebab pertama yang menjadikan orang itu gagal di dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu, yaitu sebab pertama adalah meremehkan kaedah-kaedah dan usul-usul ilmu. Meremehkan kaedah-kaedah dan usul-usul ilmu. Jadi ilmu agama ini, bahkan semua ilmu pada umumnya, itu dibangun di atas kaedah-kaedah. Ada kaedah-kaedahnya, ada kaedah-kaedahnya. Sepertinya baterai kita lemah. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sebutkan sebab pertama yang menjadikan seorang gagal dalam menuntut ilmu, gagal dia dalam sukses meraih ilmu, adalah dia meremehkan kaedah-kaedah dan usul-usul ilmu. Di sini beliau sebutkan, seorang mempunyai tujuan dalam dirinya yang berkaitan khusus dengan sebuah jenis ilmu, sehingga tujuan itu mengajaknya untuk menuju jenis ilmu tersebut dan menghindari muqaddimah ilmu yang dituju, seperti orang yang ingin menjadi hakim, ingin memutuskan sebuah perkara, maka dia mempelajari ilmu fikih. Pada bab adab hakim dan bab yang berhubungan dengan hal tersebut, baik bab pendakwaan maupun bab pembuktian. Atau orang yang ingin menjadi saksi, lalu dia mempelajari bab saksi agar dia tidak bodoh tentang peristiwa yang ada dihadapinya. Ketika dia sudah mencapai tujuannya, maka dia menyangka bahwa dia telah benar-benar memperoleh sebagian banyak dari ilmu dan mendapat popularitas. Nah, di sini jemaah, maksud dari paragraf ini beliau ingin jelaskan. Tadi kan sebab pertama yang menjadikan orang itu gagal dalam menuntut ilmu adalah dia meremehkan kaidah dan usulnya, dasar-dasar ilmu. Nah, misalnya contohnya di sini beliau sebutkan adalah orang itu misalnya ingin jadi hakim dalam sebuah perkara, ingin memiliki kedudukan menjadi hakim. Sejatinya ya, ilmu yang diperlukan oleh seorang hakim secara zahir ilmu apa? Ilmu memutuskan perkara. Tetapi kalau seorang ingin jadi hakim, dia langsung bahas bab ilmu tentang kehakiman, salah dia. Dia tetap harus mulai dari bab taharah, tetap harus mulai dari bab salat, tetap harus mulai dari bab akidah. Paham di sini ya? Jangan langsung kepada bab tujuannya. Contohnya, ibu-ibu ingin masak apa kira-kira hari ini? Ibu-ibu ingin masak apa kira-kira? Ibu-ibu misalnya ingin masak, apa sih yang nama kue-kue, saya tidak paham. Nah, oke, ibu-ibu ingin masak, jangan donat lah ya. Nah, yang bahannya agak banyak dikit apa? Rendang, oke. Ibu-ibu ingin makan rendang, misalnya. Ibu-ibu ingin masak rendang, misalnya. Ibu lihat orang ini masak rendangnya enak sekali. Maka ibu-ibu langsung mempelajari cara memasak rendang tanpa mempelajari cara memilih bahan. Maka ini salah. Karena yang dipelajari cuma cara memasaknya, tidak cara memilih bahannya. Sama. Tadi kita harus mulai dari dasar tuh ilmu. Seperti kita memulai memilih bahannya ini, dagingnya seperti ini, kemudian apakah dengan kompor gas ataukah dengan tungku kayu dan sebagainya, itu dia harus memiliki ilmu tentang hal itu. Berapa jam memasaknya, bagaimana, apakah diaduk terus ataukah tidak. Maka hal itu harus dia pelajari, bukan hanya melihat hasil endingnya. Sama, orang yang ingin menjadi hakim tadi, nggak boleh dia langsung belajar bab tentang kehakiman.
Dia harus belajar dari awal-awal ilmu fikih. Orang yang ingin menjadi ahli dalam misalnya fatwa, maka dia tidak boleh mempelajari bab memberi fatwa saja, dia harus mempelajari bab-bab yang lain. Nah, ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cuma belajar poin yang dia mau saja tanpa belajar dari dasar, kalau dia sudah dapetin hal itu tuh, dia akan mudah merasa puas. Dia akan merasa banyak ilmu dan dia merasa sudah dapat popularitas. Lalu dia berpendapat bahwa ilmu yang lain itu sulit, ilmu yang lain itu enggak penting. Mencari ilmu yang rumit itu menyusahkan. Berusaha memahami ilmu yang rumit itu adalah kebinasaan. Karena dia tadi ingin mengambil mahkota saja tanpa mau meniti tangga. Mahkotanya di atas. Untuk mengambil mahkota dia harus lewat tangga. Bisakah orang tadi langsung loncat? Gak bisa. Dia harus memulai dengan tangga demi tangga. Seandainya dia menasehati diri sendiri, maka dia akan mengetahui bahwa ilmu yang dia tinggalkan itu lebih penting daripada ilmu yang telah dia dapatkan. Karena ilmu itu konsepnya apa? Saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bab bab toharoh berkaitan dengan bab salat. Bab salat berkaitan dengan bab zakat. Bab zakat berkaitan dengan bab muamalah. Bab muamalah berkaitan juga dengan bab-bab jual beli dan sebagainya. Semuanya berkaitan. Semua ilmu itu berkaitan satu dengan yang lainnya, saling berhubungan. Setiap bab berhubungan dengan bab sebelumnya, sehingga akhir bab tidak bisa berlaku kecuali dengan awal babnya. Anda tidak mungkin memiliki rendang yang masak sebelum memiliki daging yang mentah. Harus dimulai dari awal. Padahal awal bab bisa berlaku dengan sendirinya. Padahal awal bab bisa berlaku dengan dirinya sendiri. Berarti mempelajari akhir bab dan meninggalkan awal bab sama dengan tidak mempelajari awal dan akhir. Nih, garis bawahi. Mengambil akhir bab, mengambil puncak dari ilmu, tapi tidak mempelajari dasar dari ilmu, seperti orang yang tidak mengambil awal dan akhir. Ini saya ringkasin ya, saya ringkasin saja. Penyebab kedua yang menjadikan orang gagal dalam dunia ilmu adalah dia itu cinta popularitas. Cinta popularitas. Dan ini cukup melelahkan jemaah. Karena cinta popularitas itu yang dia lihat adalah manusia mendengar atau manusia melihat. Dia ria dan sum'ah. Dan seletih-letihnya orang adalah orang ingin mencari nama di hadapan orang lain, disanjung namanya oleh lisan orang, diletakkan mahkota, dieluh-eluhkan untuk dirinya. Dan ini sebab terbesar gagal dari semua perkara. Salah satunya dalam dunia ilmu, orang yang cinta popularitas, dia akan gagal. Dan masing-masing kita coba cek niatnya, apakah ini ada pada diri kita. Jika kita ingin dikenal sebagai orang yang pandai di dunia ilmu, kita akan gagal jemaah, akan gagal. Karena yang kita pikirkan bukan ilmu, apa? Popularitasnya. Sehingga apa? Kita akan menampakkan bahwa kita kokoh padahal dalam kita kosong. Kita mengira bahwa kita adalah sesuatu yang berisi padahal kita adalah sesuatu yang ompong. Maka ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ilmu tinggalkan popularitas, tinggalkan cinta popularitas. Kalau ternyata Allah anugerahkan popularitas untuk Anda, maka Anda harus hati-hati dan harus bertakwa. Satu sisi Anda bersyukur, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Beliau sebutkan di sini. Seorang ingin terkenal dengan ilmu, baik untuk mendapatkan penghasilan. Oh, dengan saya terkenal, banyak job nih, banyak undangan nih, banyak kajian nih, banyak panggilan nih, untuk mendapatkan penghasilan. Maupun untuk terlihat indah, Masya Allah, fulana, ilmunya itu begini, terlihat indah. Tujuannya ingin itu. Lalu dia mempelajari ilmu populer. Karena tujuannya salah, tadi dia nggak mengambil ilmu dari dasarnya, dia tidak mengambil ilmu dengan urutannya, dengan manhajnya, tapi dia mengambil ilmu yang membuat dia populer di mata manusia. Misalnya, dia lihat kayaknya nih manusia ini suka kalau orang pandai berdebat. Saya harus mempelajari ilmu untuk berdebat. Popularitas yang dia cari, yaitu persoalan debat dan cara berargumentasi. Oh fulan, bagus tuh argumentasinya, nggak kayak si fulan.
monoton saja. Si fulana bagus cara dialognya, cara mengalahkan lawannya. Ini yang dia pelajari untuk popularitas. Dia mempelajari ilmu tentang sesuatu yang diperdebatkan, bukan pengetahuan yang disepakati. Padahal yang paling penting untuk dipelajari itu adalah kesepakatan dalam ilmu, bukan perselisihan. Bukanlah orang yang jago, orang yang dikatakan bahwa oh ini Imam Fulan mengatakan ini, Imam Fulan lagi mengatakan itu. Yang satu lagi mengatakan boleh ini dan boleh itu. Yang lagi mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia memiliki semua ucapan ulama. Dia mengira memahami perselisihan saja itu adalah sebuah kebaikan. Padahal yang lebih penting daripada memahami perselisihan adalah memahami kesepakatan. Dia ingin berdebat tentang perbedaan, padahal dia tidak mengetahui kesepakatan. Kalau kita cuma tahu perbedaan, nggak tahu yang disepakati, jatuh kita dalam kesalahan. Jatuh kita di dalam ketergelinciran. Dia ingin berdebat dengan seorang lawan, padahal dia tidak mengetahui satu mazhab tertentu, satu kesepakatan tertentu. Ya, aku benar-benar melihat orang yang pada level ini, kata penulis, mengetahui ilmu teologi, ahli debat, paham, mahir dalam berdialog. Mereka terkenal orang-orang yang benar menguasai sebuah ilmu. Ketika mereka memulai debat dengan lawannya, argumentasi mereka mengemuka, luar biasa menakjubkan. Tetapi ketika mereka ditanya tentang apa mazhab yang disepakati, pemahaman mereka ternyata tersesat. Nggak ngerti. Tahunya cuma khilaf, nggak tahu masalah ijma. Hingga mereka kacau ketika menjawabnya. Kesana kemari, nggak sampai. Kekacauan yang sembrono. Lalu kebenaran tidak bisa mereka jelaskan. Karena mereka cuma tahu khilaf, nggak tahu yang benar. Nggak bisa ambil kesimpulan. Jawaban tidak bisa mereka tetapkan. Meskipun demikian mereka masih berpendapat bahwa hal itu adalah bukan kekurangan. Mereka mengira nih bahwa kalau dia nggak tahu hukum yang sah, hukum yang ijma, menurut mereka itu bukan aib. Padahal aib kalau orang cuma tahu perselisihan tapi nggak tahu kesepakatan. Aib. Nah ini penting. Ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala benarkan niat kita. Nah, di paragraf selanjutnya beliau katakan, aku melihat beberapa orang pada level ini berpendapat bahwa mempelajari mazhab adalah beban dan memperbanyak belajar mazhab adalah keterbelakangan. Intinya di sini beliau ingin jelaskan adalah di sana ada orang-orang, sekali lagi bab ini tadi saya sedikit baca agak sulit bahasa penulis, jadi saya ringkas. Di bab ini, di poin kedua ini beliau ingin jelaskan bahwasanya kalau seorang belajar menuntut ilmu untuk terkenal, untuk dikira jago, untuk dianggap luar biasa, maka dia akan mencari ilmu-ilmu yang di situ dia bisa dipuji oleh manusia dan dia meninggalkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ di halaman sebelahnya ya, beliau membawakan bentar ya, saya sesuaikan karena di terjemahnya ada beberapa kesalahan tadi. Nah, di situ beliau penulis menyebutkan ya sebuah syair yang sangat luar biasa, di halaman sebelah. Ketika orang mempunyai perilaku, maka dia menyangka bahwa perilaku bisa disembunyikan. Perilaku itu akan diketahui juga. Maksudnya dalam bab ini apa? Kalau orang tadi dia menyembunyikan bahwa dia itu adalah hakikatnya pecinta popularitas, tapi dia mengatakan enggak kok, saya enggak cinta popularitas, saya enggak suka viral, saya enggak suka ini dan itu. Tapi kalau memang sifat dia seperti itu, walaupun dia menyangka bisa menyembunyikan, rambat laun pasti akan diketahui juga. Karena apa? Orang yang belajar ilmu untuk popularitas, ketahuan dia akan lemah di ilmu-ilmu tertentu yang dia ternyata cuma menguasai ilmu untuk dipandang oleh manusia. Misalnya dia bahas ini dan itu, yang viral di masa ini apa? Oh, dia pelajari. Tapi ketika dibahas apakah ini tata cara sholat Nabi, apakah ini tata cara wudhu Nabi, dia nggak paham, nggak ngerti dia.
Karena dia hanya mengambil sesuatu yang bisa membuat dia viral. Kan begitu. Konsep media sosial kan seperti itu. Buat konten yang lagi viral, maka postingan Anda banyak ditonton dan banyak di-like oleh orang. Banyak disukai oleh orang. Dan dia pun sama. Oh, ini masalah ini lagi viral. Misalnya, kemarin saya sempat dapat informasi. Masalah KDRT. Yang ternyata di-prank katanya. Nggak tahu lah apalah itu. Ah, gimana itu Ustaz? Hukum ngeprank. Eh, pura-pura cerai, pura-pura gugat cerai, pura-pura KDRT. Akhirnya dia belajar mungkin ilmu itu. Ya, dia belajar ilmu itu, tapi ketika ditanya, apakah boleh duduk begini dalam sholat, nggak ngerti dia. Apakah kalau makmum masbuk, kemudian dia kasusnya begini-begini, bagaimana harus dilakukan makmum? Bingung dia. Karena dia mencari ilmu yang hanya bisa membuat dia apa? Populer. Nah, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga. Kita ringkas ya, karena poin ini bahasa beliau agak sedikit sulit. Sebab ketiga yang menjadikan orang itu gagal dalam menuntut ilmu adalah meremehkan atau menyia-nyiakan waktu belajar di usia muda. Menyia-nyiakan waktu belajar di usia muda. Dan sekali lagi ini sebuah kerugian walaupun kita katakan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Di sini beliau sebutkan, di antara sebab kegagalan juga adalah seorang lalai belajar di usia kecilnya. Di usia mudanya, usia belianya. Terlebih yang usia sekarang mungkin 20-an. Semangat-semangatlah belajar. Karena suatu saat, coba tanya kepada usianya yang mungkin 2 kali lipat di atas itu atau lebih tinggi daripada itu. Pasti ada penyesalan. Dan apakah kita harus menyesal dulu baru berubah? Kan nggak perlu. Bukankah kisah orang lain adalah pelajaran bagi kita? Kalau kita melihat orang tersandung di lubang A, kita tidak usah jalan di jalan itu. Kalau kita lihat ada orang yang lebih berusia di antara kita, merasa rugi karena baru belajarnya sekarang, nah yang muda-muda ini harusnya jangan tunggu menyesal dulu, baru belajar. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan sampai, ya, istilahnya adalah, jangan sampai nunggu tenggelam dulu, baru cari apa? Baru cari pelampung. Persiapkan dari awal, sehingga selamat hidup kita, jemaah. Nah, dia lalu ingin belajar ketika sudah tua, sehingga dia malu untuk memulai pelajaran pemula layaknya anak kecil. Nih, orang tuh kalau udah udah lanjut tuh, usia 30-an, usia 40-an, ke atas ya, atau 20-an pun udah ada gengsi itu. Kalau dijadikan satu stop dengan anak kecil, malu nggak tuh kira-kira? Malu itu. Bawaan hatinya begitu. Masa saya harus belajar Iqra sama anak-anak ini sih? Malu dia. Nah, dia enggan. Dan rasa malu tadi itu sebenarnya bukan rasa malu, tapi dia sombong kepada anak kecil tersebut. Dia enggan karena dia sombong untuk disetarakan dengan anak kecil, dan dia tidak mau mengakui anak kecil ini lebih cerdas dari dia. Makanya kemarin kita sebutkan yujadu fin nahar ma la yujadu fil bahar. Terkadang sesuatu itu ada di sungai, tetapi tidak ada di lautan. Nah, misalnya ikan A, tidak ada di laut, tapi ada di sungai. Tidak ada di air asin, tapi ada di air tawar. Artinya kadang yang kecil ini mau tidak diakui, mau tidak diakui, dia lebih cerdas dari kita memang. Dan kita tidak bisa pungkiri. Maka jangan kita sombongkan diri, nggak mau disetarakan dengan mereka satu sop dalam belajar. Oh, dia kan usia sekian. Bukan usia sekiannya. Anda bisa apa di usia sekarang? Apakah sekarang, perhatikan kalau diukur dengan anak-anak sendiri. Berapa hafalan anak-anak, berapa hafalan ibu-ibunya? Dan ini harusnya kita harus pikirkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada uzur bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tersebut malu karena disetarakan dengan anak kecil, enggak pantas. Karena kita sudah menyia-nyiakan waktu kecil, kemudian waktu sekarang tidak ada perubahan. Maka itu adalah sebuah kehinaan jemaah. Sehingga dia memulai belajar dari akhir ujung bab. Tadi itu karena dia tidak mau disetarakan dengan anak kecil. Misalnya anak kecil baru belajar bab wudu nih.
Dia nggak mau disetarakan anak kecil, dia langsung bahas bab apa? Langsung bahas bab zakat. Seakan-akan ingin ngasih tahu bahwa level saya dengan anak kecil ini beda. Padahal dia nggak ngerti tata cara sholat Nabi, tata cara wudhu Nabi. Nggak ngerti dia tata cara wudhu Nabi, mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang bukan syarat, mana yang dimasukkan oleh para ulama sebagai syarat ternyata bukan syarat. Nggak ngerti dia. Tapi dia gengsi, oh nggak mau dong dia belajar Iqra, masa saya juga bawa Iqra, saya bawa Al-Quran dong. Ternyata bacaan Qurannya nggak lebih lancar daripada anak yang baca Iqra. Nah ini nggak bagus ya Pak. Nah dia semangat mempelajari catatan pinggir dan sisi yang lain, artinya faedah-faedah. Agar lebih unggul daripada anak kecil pemula dan menyamai pelajar yang sudah tua tingkat tinggi. Artinya gini ya, kalau kita tersebut ternyata adalah kapasitas mesin kita itu kecepatannya mungkin cuma 60 km per jam, janganlah berlagak seperti yang 200 km per jam. Nggak bisa jemaah. La talbas libasan ghair libasik. Jangan pakai pakaian yang bukan pakaianmu. Ini peribahasa bahasa Arab nih. La talbas libasa ghairik. Jangan pakai pakaian orang lain. Kau belum ngerti, tapi jangan seperti orang ngerti. Belum paham, jangan seperti orang alim. Nah, kalau kita nih meremehkan belajar waktu kecil, kemudian ketika udah tua, malu disetarakan dengan yang kecil, padahal ternyata yang kecil memang lebih levelnya tinggi daripada kita. Apalagi yang diharapkan dari kita jamaah. Orang semacam ini adalah orang yang rela ditipu oleh nafsu dan menerima kamuflase inderanya. Logikanya jika masih berfungsi dan logikanya semua manusia normal menyaksikan kesalahan pemikiran dan menyuarakan kerancuan hayalannya karena dia adalah seorang yang berdiri di atas delusi, berangan-angan. Ya, ini perhatikan kebodohan yang dialami oleh awal seorang pelajar itu jauh lebih jelek daripada kebodohan sebagai akhir dari pelajaran. Ini di garis bawah. Kebodohan yang dialami oleh awal seorang ketika belajar, atau saya rubah bahasanya, kebodohan yang dialami oleh seorang di awal masa belajar itu jauh lebih baik daripada kebodohan yang dia alami di akhir masa belajarnya. Artinya orang kan kalau awal dari belajar itu dimulai dari bodoh apa dari pandai? Dari bodoh. Kalau memang di awalnya kita bodoh, ya itu lebih baik daripada setelah sekian tahun belajar ternyata masih jahil. Nah, karena apa? Karena ternyata kita tadi nggak mulai dari cara yang sebenarnya. Maka disebut di sini oleh penyair taraqqa ila saghiril amri hatta yuraqqika as-saghiru ila al-kabiri. Ata'rifu bit tafakkuri fi saghirin kabiran ba'da ma'rifati saghiri. Naiklah kepada perintah yang kecil, agar yang kecil itu menaikkanmu kepada yang besar. Mulai dari kecil, nanti yang kecil ini tersusun jadi besar. Dengan memikirkan sesuatu yang kecil, engkau akan mengetahui sesuatu yang besar setelah mengetahui yang kecil. Nah, karena di sana ada orang-orang yang berusaha memikirkan perkara besar. Dia ingin menyelesaikan perkara yang besar, tapi dia nggak ngerti masalah kecil aja, dia nggak bisa tuntaskan. Nggak bisa tuntaskan. Bagaimana dia mau membelah gunung, sementara menghancurkan kerikil saja dia tak mampu. Paham ini? Bagaimana mungkin dia bisa membelah lautan, sementara diterpa banjir selutut saja dia sudah risau. Ini nggak bisa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan alasan ini dan alasan yang serupa, maka belajar pada waktu kecil itu lebih terpuji. Marwan bin Salim meriwayatkan dari Ismail dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, dan hadisnya hadis yang dhaif, yaitu perumpamaan orang yang belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu besar, sedangkan perumpamaan orang yang belajar pada masa tua seperti menulis di atas air. Ini bukan hadis ya, ini hanya peribahasa para ulama. Dikasih keterangan, ini bukan hadis, tapi peribahasa para ulama. Ali bin Abi Thalib mengatakan, nah ucapan Ali ini bagus sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, qalbul hadathi kal aradil khaliyah, ma ulqiya fiha min syai'in qabilathu. Hati seorang pemuda, hati orang yang masih usia muda, itu seperti tanah yang masih kosong,
yang belum ada tumbuhan apapun. Apa saja yang ditanam, maka akan diterima oleh tanah itu. Tapi kalau hati orang dewasa kan udah banyak kesibukannya, udah banyak pikirannya, udah banyak tanda kutip bebannya. Sehingga terkadang tanaman yang ditanam di situ kena hamanya. Maka ucapan Ali ini sangat bagus jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bisa terjadi karena anak kecil lebih kosong hatinya, lebih sedikit kesibukannya, lebih mudah berusaha dan lebih banyak tawadhu'nya. Kemudian di sini beliau bawakan ucapan ahli hikmah atau pepatah. Pepatah tersebut mengatakan al-mutawadhi min tullabil ilmi aktsaruhum ilman kama anna al-makana al-munkhafid wa aktsarul buqa'i ma'an. Ini bagus sekali ya. Kata ahli hikmah, penuntut ilmu yang tawadhu itu lebih banyak ilmunya. Penuntut ilmu yang tawadhu itu lebih banyak ilmunya. Sebagaimana dataran rendah itu lebih banyak menampung air. Semakin kita meninggikan diri kita, air makin sulit menjangkau kita. Tapi kalau kita tawadhu, luar biasa. Makanya disebutkan oleh penyair, kam jahilin mutawadhi'in satarut tawadhu'a fadlahu wa mumayyizin fi ilmi hadamat takabbur fadlahu. Betapa banyak orang yang jahil tapi dia tawadhu sehingga membuat dia rajin untuk ilmu. Sehingga tawadhu'nya ini bisa menutupi kejahilannya. Orang nggak tahu bahwa dia jahil karena dia tawadhu, tetap ada di majelis ilmu, belajar terus, nggak malu. Dan betapa banyak orang yang unggul, punya ilmu, punya kecerdasan, punya kepiawaian, tetapi kesombongannya menghancurkan kelebihannya itu. Nah, ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ beliau sebutkan lagi itu poin keempat ya di situ ya di buku ya. Nah, poin keempat ini nggak ada sebenarnya. Kita terhenti di poin ketiga. Dan poin keempat ini adalah, kan tadi poin ketiga adalah menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu di usia muda. Nah, penghalang-penghalangnya ini disebutkan di poin keempat. Berarti poin keempat ini adalah pertama. Paham tidak maksudnya? Paham nggak? Tadi kan kita sebutkan 3 alasan gagal menuntut ilmu. Pertama adalah meremehkan kaidah dan usul. Yang kedua adalah cinta popularitas. Yang ketiga adalah meninggalkan belajar di usia muda. Nah, meninggalkan belajar di usia muda ini banyak faktornya. Meninggalkan belajar di usia muda sehingga belajarnya hanya di usia tua, kemudian malu pula, itu karena beberapa sebab. Sebab pertama adalah nomor 4 itu dijadikan sebab pertama. Paham ya? Jadi ini dirinci nomor 3 tadi. Dibagi lagi. Yaitu apa? Yang pertama adalah keteguhan syahwat dan terpecahnya pikiran. Orang tuh kalau udah nggak muda, udah tua, udah berumur, sehingga syahwatnya semakin besar. Beda dengan anak kecil. Anak kecil paling syahwatnya apa? Main, makan, udah gitu doang kan. Kalau yang ini apa? Liburan lah. Gimana ya? Hari ini masak ini, besok masak itu. Subhanallah. Yang dulunya sering postingnya ilmu, sekarang postingnya menu. Dulu ilmu, sekarang menu. Allahu Akbar. Seperti orang-orang Yahudi yang sangat suka kuliner. Nah, keteguhan syahwat dan pecahnya pikiran. Kalau udah gede itu pikirannya bercabang-cabang. Seorang penyair mengatakan, menghindarkan hawa nafsu dari pemilik hawa nafsu itu sulit. Sesungguhnya hawa nafsu tidak mempunyai tamyiz. Artinya hawa nafsu itu nggak punya umur pembedanya. Artinya kalau orang itu sudah kena hawa nafsu, udah pasti akan terpecah belah urusannya, semakin sulit dia memikirkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang menjadikan seorang tersebut sulit mendapatkan ilmu karena dia baru belajar di usia muda, baru belajar di usia tua. Yang kelima itu berarti nomor berapa? Nomor 2. Adalah karena
bencana yang mengagetkan dan kesusahan yang membingungkan. Saya simpulkan ya. Yang kedua ini adalah uh, rumitnya musibahnya, rumitnya musibahnya dan resahnya hidupnya, dan resah hidupnya. Rumitnya bencananya dan resah hidupnya. Sekali lagi poin ini saya ringkas karena bahasa beliau cukup bolak-balik di sini. Dalam ucapan pepatah disebutkan innal qalba idza alika kadduhni idza alika. Hati manusia itu kalau sudah melekat dengan hawa nafsu itu seperti barang gadaian yang sudah tidak bisa ditebus lagi. Artinya apa? Apa boleh buat? Udah nggak, bukan milik kita lagi. Itu hawa nafsu itu kalau udah tergantung dengan syahwatnya, pikirannya udah kemana-mana, udah sulit untuk ditaklukkan. Mau nggak mau apa? Beli baru lagi dengan harga yang lebih apa? Lebih mahal. Nah ini jamaah penting untuk kita perhatikan. Kemudian saya tidak baca panjang lebar di sini sekali lagi. Yang nomor 6 itu yang nomor 3 berarti. Sebab ketiga adalah terlalu banyak kesibukan. Terlalu banyak kesibukan. Nah, terlalu banyak kesibukan ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini. Terlalu banyak kesibukan dan kondisi yang berlapis-lapis sehingga waktu habis hari demi hari. Tidak ada tuntasnya. Kalau dia terlalu banyak kesibukan, apa yang dia pikirkan? Meninggalkan kesibukan itu atau menuntaskan? Menuntaskan, sehingga tujuan dia untuk menuntut ilmu pun hilang. Karena dia hanya sibuk untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyelesaikan kesibukannya. Makanya disebutkan di sini oleh para ulama atau orang bijak, tafakkahu qabla an tasudu. Yaitu apa? Belajarlah dulu sebelum kalian jadi pemimpin, karena kalau udah jadi pemimpin apa? Sibuk. Makanya kata para ulama itu, orang itu kalau udah belajar, kalau udah nikah baru belajar, itu kapalnya goyang, terombang-ambing. Kalau udah punya anak, kapalnya pecah. Pecah. Artinya apa? Ah, ini kapalnya goyang nih, kita nggak susah nih untuk fokus, kan gitu kan awalnya. Kalau udah pecah, aduh kayaknya udah nggak bisa lagi deh. Itu. Karena udah banyak kesibukan. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak mulai dulu dari awal. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sebab-sebab yang menjadikan kita susah memahami apa yang kita dengar. Susah memahami apa yang kita dengar. Ini pada halaman, bentar ya, karena di sini penerjemah ada yang kurang dia. Bentar ya. Ya, di halaman 61. Di halaman 61. Di paragraf setelah syair, di paragraf setelah syair. Sebab-sebab yang menghalangi seorang untuk paham sesuatu yang dia dengar. Misalnya saya ngomong, kemudian ibu-ibu nggak paham. Itu ada sebabnya. Bisa jadi sebabnya ada pada saya, bisa jadi sebabnya ada pada ibu-ibu. Nah, beliau sebutkan, jika dia tidak memahami makna dari apa yang dia dengar, maka dia harus membongkar penyebabnya, penghalangnya. Apa kira-kira itu penyebabnya yang menghalangi dia dari paham? Agar dia bisa mengetahui alasan ketidakmampuannya. Kalau sudah dia tahu sebabnya, dia akan mencari solusinya. Dengan mengetahui sebab-sebab dan alasan tersebut, bisa menghindari sesuatu yang tidak normal dan memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah, sebab yang mencegah pemahaman tersebut menjadikan orang gagal untuk paham itu ada 3, kata beliau. Sebab yang menjadikan orang gagal paham itu ada 3. Yang pertama ini dikasih nomor karena di buku ini sangat tidak tersusun. Sebab pertama adalah cacatnya bahasa yang disampaikan. Dan itu saya merasa saya sangat kurang di sisi ini. Kadang memilih kata itu susah. Entah grogi dengan ibu-ibu atau bagaimana saya tidak tahu juga. Atau karena yang di depan saya lebih berilmu, kadang itu lebih membuat saya bingung. Sebab pertama adalah
cacat dalam bahasa yang disampaikan. Cacat dalam bahasa yang disampaikan. Kita ambil intinya dulu ya, baru kita jelaskan. Sebab yang kedua adalah adanya cacat dalam makna yang terkandung di balik lafaz. Adanya cacat dalam makna yang terkandung di balik lafaz. Yang pertama cacatnya dalam ucapan yang diucapkan. Yang kedua adalah adanya cacat dalam makna di balik lafaz yang diucapkan. Sebab ketiga bisa jadi cacatnya itu dari sisi orang yang mendengar. Dari sisi orang yang mendengar. Nah, tiga sebab ini adalah menjadikan seorang itu bisa saja salah paham dengan sesuatu yang dia dengar. Yang pertama adalah tidak bagusnya atau cacatnya ucapan yang digunakan oleh seseorang ketika menyampaikan. Sehingga ucapannya salah, otomatis orang itu salah apa? Paham. Bisa di sini? Ini ringkasan sangat-sangat ringkas. Karena kalau saya baca ibu-ibu akan lebih tidak paham. Bukan berarti saya meremehkan, tidak ya. Tapi karena memang bahasa beliau di sini bolak-balik. Nah, sebab yang kedua tadi beliau sebutkan adalah cacat dalam makna. Cacatnya dalam makna. Contohnya, seorang itu ingin menyampaikan makna, ingin menyampaikan tujuan dari ucapannya ini misalnya. Dia ingin menyampaikan bahwa sesuatu itu akan mustahil. Sesuatu ini akan mustahil. Tapi dia gunakan peribahasa misalnya adalah tak mungkin hujan turun di bulan Januari. Misalnya kayak gitu ya. Kira-kira itu peribahasa untuk mustahil tidak? Mustahil tidak? Hujan itu turun di Januari? Mustahil nggak sih? Halo? Tidak, bisa jadi turun. Nah, kalau dia mengatakan ingin menyampaikan bahwa maksud dari ucapannya adalah mustahil, dia bisa gunakan peribahasa apa? Peribahasa tak mungkin mentari bertemu dengan malam. Kan begitu ya? Atau tak mungkin kapal berlayar di atas daratan. Paham di sini, Bu? Ya, kalau makna di balik lafaz itu salah, maka orang otomatis akan salah paham. Ya, orang otomatis akan salah paham. Ya, makanya misalnya di negeri A bilang barang ini itu coba sebutkan kepada saya lupa soalnya saat ini. Ada di negeri kita ini kan banyak bahasanya ya. Jadi ada kata yang sama tapi di daerah ini maknanya ini, di daerah lain maknanya berbeda. Ada pernah dengar yang kayak gitu? Nah, ini kalau seorang itu cacat dalam makna di balik lafaznya itu, dia mungkin dia suku ini yang diajak berbicara suku yang berbeda, mungkin orang akan memahami berbeda. Ya. Contohnya adalah bahasa Indonesianya enek. Enek itu apa artinya? Enek itu apa sih? Enek, mual. Tapi kalau bahasa kampung saya, enek itu mau. Nah, mau. Berarti kecacatan dalam makna di balik lafaz itu bisa menjadikan orang salah paham. Kalau saya bilang enek, maka mereka ngasih lagi. Mau lagi, udah enek. Nah, berarti udah mau lagi. Nah, ini bahaya jemaah. Sebab ketiga itu bisa jadi kesalahpahaman dari orang yang mendengar. Salah paham dari orang yang mendengar. Misalnya dia adalah dengar saya ini, diri ini, ya, saya diri ini didengarnya tanpa D. Saya iri ini. Paham di sini? Ada kesalahan dia dalam mendengar. Mungkin ibarat orang yang sambung-sambung kata lah ya. Dari orang pertama sampai orang kedua beda-beda tuh katanya. Ya, sampai ujung salah paham dan akhirnya makna pun berubah. Maka ini tiga hal ini jemaah menjadikan orang tersebut jatuh di dalam kesalahan dalam memahami
ucapan yang diucapkan pada dirinya. Maka hal ini harus diperhatikan. Jangan sampai dia nyaman dengan kondisi seperti itu. Jangan sampai dia nyaman dengan kondisi seperti itu. Berusaha masing-masing pihak dari yang baik yang menyampaikan materi, yang mengajak bicara, yang ngajak ngobrol, berusaha untuk pelan-pelan terus memperbaiki. Yang diajak bicara, yang mendengar juga berusaha untuk mendengar dengan saksama. Karena itu banyak kesalahan. Karena sebab mendengar ini dan salah dalam melafazkan ini menjadikan musibah begitu besar terjadi. Musibah terbesar terjadi. Adanya hasad bahkan, adanya dengki, adanya namimah dan sebagainya. Dan dalam dunia ilmu menjadikan dia itu gagal paham. Dalam dunia ilmu menjadikan dia itu gagal paham. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang menjadikan seorang tersebut gagal dalam menuntut ilmu. Yang pertama tadi adalah dia tersebut menyia-nyiakan kaidah dan usul ilmu, dasar-dasar ilmu. Yang kedua adalah dia cinta popularitas, ingin dipandang, ingin dianggap. Yang ketiga adalah dia menyia-nyiakan belajar di usia muda dan malu pula di usia apa? Yang tidak muda dengan beberapa alasan tadi, sibuklah, kemudian apa? Pikiran bercabanglah, urusan banyak belum selesai lah. Nah, itu penghalangnya. Nah, kadang ada orang yang belajar tapi dia semangat belajar tapi dia nggak paham. Nah, dia tidak paham tadi itu karena 3 faktor tadi. Bisa jadi kesalahannya ada pada ucapan yang diucapkan, bisa jadi kesalahannya adalah makna di balik ucapan itu, salah paham makna. Bisa jadi adalah salah ketika mendengarnya. Salah ketika mendengar otomatis salah ketika mencerna pula. Maka hal ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang merugikan seorang hamba. Dia harus berusaha sekali lagi minimal ya, walaupun kita nggak paham, hadir saja ibu-ibu. Hadir aja. Hadir saja, karena minimal hadirnya ibu-ibu, walaupun nggak paham, walaupun nggak ngerti, bahasa Arab kemarin saya contohkan, itu bisa menjadikan ibu-ibu jauh lebih baik daripada tidak hadir sama sekali. Karena orang yang haus, perhatikan ini, orang yang haus, pantaskah dia menolak seteguk air dengan mengatakan nggak cukup seteguk? Mana yang lebih cerdas? Orang yang kehausan dia meminum seteguk air atau dia menolak sama sekali? Mana yang lebih cerdas? Walaupun seteguk dia terima. Walaupun seteguk dia terima. Nah, ini minimal kita. Walaupun kita nggak dapat, kita udah baca beberapa lembar dari kesimpulan yang kita simpulkan, dari ringkasan yang kita ringkas. Kalaupun kita nggak dapat tuh, keseluruhan ilmu, nggak dapat 80%, nggak dapat 50%, dapat 2%-nya saja itu sudah kemuliaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang tersebut dia mengatakan bahwasanya saya tidak hadir lagi, nggak mau belajar lagi karena nggak paham. Kemudian apakah dengan itu dia akan semakin baik? Semakin buruk. Karena mesinnya udah berkarat, nggak pernah dia hidupkan. Perahunya rusak dimakan hama, dimakan rayap karena tak pernah berlayar. Nasinya basi karena apa? Tidak dimakan, nggak diolah, nggak dicerna oleh anggota tubuhnya karena tidak pernah dia suap. Terbuang sia-sia dan usia kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afna, tentang usia untuk apa kita habiskan. Kalau kita bisa menjawab misalnya, ya Allah aku habiskan untuk ilmu walaupun aku nggak paham ya Allah. Semoga itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sebagai orang yang pantas untuk diberikan istana di surganya Jalla wa ala. Wallahu musta'an. Wa alaihi tuklan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.